كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa an-niyyati wal qawli wal amal. Liridhillah wa li rasulillah wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li muallifil kitab wa li taysiril umur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita masih bisa bergabung dalam kajian Irsyadil Anam li Ma'rifati Ahkamis Siyam. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita katakan sekatannya. Katanya mau koin pulang. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, al-ayyamul lati yahrumus siyamu fiha. Hari-hari yang haram puasa di dalamnya. Hari-hari yang haram berpuasa di dalamnya. Kita akan membahas. Jadi dalam satu tahun itu ada beberapa hari yang haram untuk berpuasa. Ada kalanya haram secara mutlak, ada kalanya haram dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, yang pertama Yaumu Idul Fitri alladzi tusalla fihi shalah. Yaumu Idul Adha alladzi tusalla fihi as-shalah. Nah, jadi yang pertama adalah Yaumu Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Alladzi tusalla fihi sholatu, yang dilaksanakan salat pada hari tersebut. Ini salat Idul Fitri. Yaum Idul Adha, hari raya Idul Adha. Alladzi tusalla fihi as-salatu. Jadi hari yang dilaksanakan salat Idul Adha pada saat itu. Pada dua hari ini haram secara mutlak. Faqad rawa Muslimun an Aisyata radhiyallahu anha qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Setelah Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-saumaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
2 puasa. Yaumil Fitri, yaitu pada saat hari raya hari Idul Fitri. Wa yaumil Adha, dan hari raya Idul Adha. Yang ketiga, ayyamut tasyriqi ats-tsalatsa wa hiya allati tali yauma Idil Adha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Rawahu Muslim. Yang ketiga, ayyamut tasyriq ats-tsalatsa, hari tasyrik yang 3. Ada 3 hari tasyrik. Wa hiya allati tali yauma Idil Adha, yaitu hari yang mengiringi hari raya Idul Adha. Jadi 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk minum dan makan. Hadis riwayat Muslim. Ini totalnya ada 5 hari. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. 5 hari ini haram secara mutlak untuk berpuasa. Ketika ada orang tidak menahan diri dengan niatan puasa, ini hukumnya haram, berdosa. Jadi kalau seseorang pada 5 hari ini menahan diri dengan niatan berpuasa, saya puasa, saya kuat kok puasa, sudah biasa puasa, daripada nganggur. Toh saya niat puasa atau enggak, tetap enggak makan enggak minum, mending saya niat puasa, malah haram. Ya seperti ini malah haram ya. Meskipun enggak makan enggak minum karena kebiasaannya puasa, ya jangan diniatkan puasa pada 5 hari. Di sebagian orang yang puasa selama setahun penuh. Jadi meskipun seseorang itu puasa selama setahun penuh, setiap hari dia berpuasa. Di khusus 5 hari ini haram untuk berpuasa. Jadi bukan artinya orang yang puasa selama 1 tahun penuh itu enggak ada yang enggak puasa, semuanya puasa, enggak. Di pada 5 hari ini haram secara mutlak. Menahan diri dengan niatan puasa. Memang sebagian orang kalau kebiasaan puasa atau enggak puasa, seandainya dipaksakan makan malah sakit. Jadi biasanya perutnya diisi pada waktu sahur, diisi pada waktu berbuka. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang puasa setahun dan bukanya itu selalu pakai permen. Dia gak makan apa-apa, dia cuma makan permen, katanya seperti itu. Di orang yang seperti ini biasanya perutnya kalau tiba-tiba sarapan kaget, malah sakit perut. Akhirnya dia tetap tidak makan dan tidak minum pada hari-hari ini. Meskipun nggak makan nggak minum, jangan diniatkan puasa. Ketepatan aja, nggak pengen makan, nggak pengen minum, saya nggak puasa, ketepatan saja. Ini sudah nggak pengen makan, nggak pengen minum. Kalau sampai diniatkan puasa malah berdosa. Ini dalilnya jelas ini. Untuk 2 hari raya Rasulullah mengatakan, jadi dijelaskan
Nah Rasulullah an saumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Ini haram untuk berpuasa karena dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Artinya haram untuk berpuasa. Nah, jadi ini 5 hari yang haram secara mutlak. Dan setelah ini yang akan kita bahas, ini haram dengan qaid-qaid tertentu. Jadi tidak haram secara mutlak. Jadi, hukum asalnya haram, tapi seandainya ada sebab-sebab tertentu, jadi hukumnya menjadi tidak haram. Akan kita bahas. Yang keempat, yaumus syakki wa huwa yaumus salasina min sya'bana idza tahaddatsa man la yathbutu siyamu biqaulihi min fasaqatin wa niswatin wa sibyanin wa nahwihim annahum ra'aw hilala ramadhan. Faqad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumihi biqaulihi la taqaddamu ramadhana biyaumin aw yaumaini sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Rawahul Bukhari. Nah, yang keempat hari yang haram untuk berpuasa adalah yaumus syak, hari keraguan-raguan. Wa huwa yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa man la yathbutu as-siyamu biqaulihi, ketika ada orang yang tidak diterima, tidak ditetapkan puasa dengan perkataannya berkata-kata. Ketika orang yang tidak diterima, tidak ditetapkan puasa dengan perkataannya berkata-kata. Nah, idza tahaddatsa man la yathbutu siyamu biqaulihi, ketika orang yang tidak ditetapkan puasa dengan perkataannya berkata-kata, yaitu orang min fasaqatin, dari orang-orang yang fasik, wa niswatin, perempuan, wa sibyanin, anak kecil, wa nahwihim, dan semisal mereka. Annahum ra'au hilala Ramadan, mereka berkata-kata bahwa mereka melihat hilal Ramadan. Nah, jadi hari keraguan-raguan. Hari keraguan-raguan itu nggak mesti ada. Kadang ada, kadang nggak ada. Tergantung keadaan. Kapan hari keraguan-raguan ini ada? Ketika tidak ada seorang pun dari orang-orang yang adil yang melihat hilal Ramadan. Namun malah ada orang yang ngaku melihat hilal Ramadan, akan tetapi persaksiannya tidak diterima. Akan tetapi dia bukanlah termasuk orang yang adil. Jadi, dulu pernah kita jelaskan, orang yang tidak masuk kategori adil adalah orang yang fasik, orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Perempuan ini
karena saksi harus laki-laki. Jadi harus balik, maka anak kecil tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya budak, karena yang menjadi saksi haruslah orang yang merdeka, budak tidak bisa. Nah, seandainya ada orang-orang yang dengan sifat seperti itu mengatakan, wahai imam, saya melihat hilal Ramadan, maka hari seperti ini dinamakan hari syak, yaum syak, hari keraguan-raguan. Tapi kalau tanggal saat muraqabah orang adil nggak melihat hilal, orang yang fasik juga, orang yang tidak adil, orang yang tidak diterima persaksiannya juga tidak melihat hilal, nggak ada seorang pun yang melihat hilal, maka hari ini bukanlah hari syak, bukan yaum syak, sama-sama tanggal 30, tapi tidak dinamakan dengan yaum syak karena semua orang sama-sama nggak ada yang melihat hilal. Nah, jadi karena orang yang dapat menghukumi hilal terlihat, jadi orang yang diterima persaksiannya adalah orang yang adil, yang pernah sesuai dengan yang pernah kita jelaskan. Faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi min aw yaumaini. Jadi Rasulullah telah melarang untuk berpuasa pada hari keraguan-raguan. Beliau mengatakan la taqaddamu ramadhana biyaumin aw sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan. Nah, dan berhentilah kalian dari puasa Ramadan ketika melihat hilal dengan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dari sini kalau nggak ada orang adil yang melihat hilal, bilangan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Kalau ada orang fasik misalkan mengatakan saya melihat hilal, perkataannya tidak bisa diterima oleh khalifah, tidak bisa diterima oleh imam. Itu. Yang kelima, an-nisful akhiru min Sya'bana fala yasihhu shaumuhu illa ayyasilahu bima qablahu aw shoma. Saat itu pada paruh terakhir bulan Sya'ban, illa ayyasilahu bima qablahu, kecuali ia menyambungnya dengan sebelum paruh terakhir. Al-somahu al-qadha'in, atau berpuasa, hukum awalnya seperti itu. Namun seandainya ada sebab-sebab tertentu, ada karenanya boleh untuk sebab contoh yang membolehkan berpuasa, dia paruh terakhir bulan Sya'ban itu dimulai pada tanggal 16. Dimulai pada tanggal 16. Artinya agar awalnya tanggal 16 ini haram untuk berpuasa, agar boleh puasa gimana? Tanggal 15 dia berpuasa sunnah. Maka tanggal 16 dan seterusnya dia boleh untuk berpuasa. Tapi kalau nggak disambung nggak boleh. Nah, terus juga dari setiap hari dari 15 puasa, maka 16, 17, 18, 19 sampai selesai boleh dia berpuasa. Namun ketika terputus maka sudah tidak boleh lagi. Misalkan pada tanggal 15 dia berpuasa, maka 16
yang awalnya haram puasa boleh untuk puasa. 17 boleh, 18 boleh, 19 boleh, 20 boleh. Nah, seandainya pada tanggal 21 terputus di sebab tertentu dia tidak berpuasa, maka tanggal 22 dia haram untuk berpuasa. Jadi nggak boleh terputus. Ini yang pertama. Yang kedua, au shaumahu an qada, berpuasa karena qada. Qadaan puasa tahun kemarin belum selesai. Jadi, karena sibuk atau sok sibuk, biasanya sok sibuk ya. Tinggal kita bisa meluangkan waktu, insya Allah bisa. Jadi sebagian orang itu nanti aja, di mentang-mentang oh ini saya mau fotonya nggak harus secara langsung, boleh ditunda-tunda, nanti aja, nanti sampai lupa. Ingat-ingat sudah mau datang Ramadan, sudah mau masuk tanggal 16 Sya'ban. Gimana ini? Karena ini qadha, wajib untuk mengqadha puasa sebelum datang Ramadan berikutnya, maka dia boleh untuk berpuasa. Boleh untuk berpuasa qadha. Au an-nadrin, atau karena nazar. Misalkan ada seorang bernazar untuk berpuasa. Nah, ketepatan apa yang ia nazarkan itu terpenuhi pada paruh terakhir bulan Sya'ban, maka dia boleh untuk puasa nazar. Ini berlaku pada apa? Nazar yang terlaksana ketika paruh terakhir bulan Sya'ban. Bukannya nazar, saya bernazar puasa pada 20 Sya'ban, haram. Jadi nggak sah, nazarnya nggak sah. Kenapa? Sudah jelas-jelas paruh terakhir bulan Sya'ban nggak boleh puasa, kok malah dia bernazar puasa pada tanggal 20 Sya'ban. Ini nggak boleh. Nazarnya tidak wajib untuk dilaksanakan, karena dijelaskan oleh para ulama paruh terakhir tidak boleh untuk berpuasa. Tapi kalau nazar-nazar yang ketepatan terlaksana saat paruh terakhir bulan Sya'ban, maka ini boleh untuk berpuasa. Misalkan ada orang pas ujian, jadi saya ujian, seandainya saya lulus, mengatakan saya akan berpuasa 1 hari. Nah, pengumuman ujiannya ini pada paruh terakhir bulan Sya'ban. Ketahuan, oh saya lulus ternyata. Akhirnya wajib bagi dia untuk puasa, dan boleh puasa nazar pada paruh terakhir. Atau sakit, jadi dari awal Sya'ban sakit, nggak sembuh-sembuh, bernazar, mengatakan saya bernazar seandainya saya sembuh maka saya akan berpuasa 1 hari. Nah, sembuhnya tanggal 25 Sya'ban misalkan, yang haram berpuasa pada saat ini. Tapi karena untuk menyelesaikan nazar yang baru saja terlaksana, dia boleh berpuasa pada tanggal tersebut. Nah, ini di antara sebab-sebab yang membolehkan puasa pada paruh terakhir bulan Sya'ban. Ini 5 macam hari yang haram berpuasa. Hari raya Idul Fitri pertama, kedua hari raya Idul Adha, ketiga hari Tasyrik, keempat Yaumus Syak, yang kelima paruh terakhir bulan Sya'ban. Pada hari-hari ini haram bagi umat Islam untuk berpuasa. Meskipun ada yang haram secara mutlak, ada yang haram tidak mutlak. Ketika ada sebab-sebab tertentu boleh untuk berpuasa.
Wa yundabu saumu sittatin min syawalin wa tundabu mutatabi'atan talil ida fa in farraqaha hasalatis sunnah. Wa yundabu saumu sittatin min syawal, disunnahkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Watun dabu mutatabi'atan talil id, dan disunahkan berurutan setelah hari raya. Fa in farraqaha hasalat as-sunnah. Nah, seandainya memisahkannya tetap mendapatkan sunnah. Nah, jadi setelah hari raya Idul Fitri disunahkan puasa 6 hari. Jadi pada bulan Syawal kita disunahkan puasa selama 6 hari. Yang sunnahnya lagi itu 6 hari pertama. 6 hari pertama setelah hari raya Idul Fitri. Jadi 6 hari pertama puasa langsung. Setelah Idul Fitri besok tanggal 2 berpuasa sampai 6 hari. Itu hukumnya sunnah. Lebih sunnah lagi. Namun kalau saya dipisah-pisah, ini waktu hari raya Ustaz, waktunya makan enak, waktunya mukbang. Jadi mukbang ke tetangga-tangga. Berangkat lapar, pulang mencret. Seperti itu. Jadi biasanya kalau sebagian daerah kan ya, berkunjung saudara pasti makan. Di sebagian daerah itu seperti itu. Jadi masuk rumah makan sepiring, selesai keluar, masuk lagi makan lagi, dan seterusnya. Di pulang-pulang ya, habis puasa sebulan nggak biasa sarapan, tiba-tiba langsung sarapan 10 piring. Sorenya langsung main keret biasanya. Di hari raya itu promak laris. Promak, Introstop, Diabot itu laris biasanya. Tambah lagi cemilannya kacang, itu sudah mendukung untuk kelancaran buang air besar. Nah, jadi di sebagian daerah seperti itu makan. Kalau di sini insya Allah enggak ya, jadi cukup kue-kue saja. Di sebagian daerah ada yang makan. Nah, jadi sunnahnya itu kalau dipisah-pisahkan, puasanya nanti ajalah pada tanggal 10, puasanya nanti ajalah tanggal 15, nggak apa-apa. Tetap mendapatkan kesunahan puasa Syawal. Yang lebih utama puasa dari tanggal 2. Makanya katanya kita kan di sini ada yang namanya lebaran ketupat. Di sebagian daerah ketupat dari tanggal 1 Idul Fitri. Kalau di sini ketupat ya pada tanggal 8 Idul Fitri. Karena katanya ini adalah lebaran bagi orang-orang yang berpuasa Syawal. Ini lebarannya 2 kali. Ada lebaran Idul Fitri, ada lebaran ketupat. Karena dilaksanakan pada tanggal 8. Di tanggal 2 puasa lagi, 3, 4, 5, 6, 7 puasa sampai 6 hari. Puasa selesai, lebaran lagi. Katanya gitu. Nah, fa'an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma adba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian ia melanjutkan puasa, diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun." Gitu. Jadi kalau pengen mendapatkan pahala puasa setahun, kalau nggak pengen repot, ya ini puasa Ramadan penuh, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Itu sudah pahalanya mirip dengan pahala puasa 1 tahun. Wa man dakhala fi shaumin fardhan adaan kana aw qadaan aw nadhran haruma qad'uhu, amma idza kana naflan jaza qad'uhu. Barang siapa dakhala fi shaumin, jadi melaksanakan puasa fardhon, yang fardu, adaan kana au qadaan, baik puasa secara ada atau qadha, au nadhron, atau puasa karena nazar, haruma qad'uhu, maka haram untuk memutusnya. Jadi puasa yang fardu, baik puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, haram untuk memutusnya tanpa adanya uzur. Tentang qadha, ada jual es lewat, beli aja lah, qadha besok lagi, nggak boleh. Jadi ketika begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, ketika seseorang sudah masuk pada ibadah yang fardu, haram untuk diputuskan. Jadi kayak sholat juga sama, di tengah-tengah sholat turun hujan, dibatalin bajunya biar gak basah. Jadi jangan berpikiran waktunya kan masih panjang, bisa sholat lagi nanti, nggak boleh. Jadi ketika sudah masuk pada ibadah yang fardu, harus diselesaikan, nggak boleh diputus di tengah jalan. Amma idza kana naflan jaza qat'uhu, adapun jika ibadah yang sunnah, puasa yang sunnah, boleh untuk memutusnya. Jadi kalau puasa sunnah, sholat sunnah, seandainya nggak ingin melanjutkan, ya boleh-boleh saja, tidak haram dia memutusnya. Puasa Senin Kamis, tiba-tiba menunya enak, biasanya menunya tahu tempe, pas giliran puasa ada ayam, ada ikan, 4 sehat 5 sempurna, akhirnya goyah. Jadi hati menjadi goyah, lanjut atau enggak ini. Kalau lanjut, ya akan mendapatkan pahala puasa sunnah. Kalau enggak lanjut, jarang-jarang ini. Kalau nunggu maghrib nanti sudah basi, akhirnya dibatalkan puasanya, tidak berdosa. Atau misalkan ada orang sholat sunnah, baru dapat 1 rakaat tiba-tiba ngantuk, tidur aja lah saya, nggak jadi sholat. Ini tidak jatuh dalam perkara haram seandainya terjadi seperti itu, karena ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis disebutkan, as-shaimul mutanaffil amiru nafsihi, in syaa shoma wa in syaa aftara. Rasulullah mengatakan as-shaimul mutanaffil, puasa yang sunnah,
amiru nafsihi, maka itu sesuai dengan kemauannya. In syaa shoma, jika ia mau melanjutkan puasanya. Wa in syaa afṭara, dan jika ia mau ya, membatalkan puasanya. Maka dapat dipahami dari sini puasa sunnah kalau mau dilanjutkan ya silahkan, dapat pahala. Kalau tidak dilanjutkan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini hari-hari yang haram untuk berpuasa. Bab terakhir, zakatul fitr. Zakat fitrah ya, berbicara tentang bulan Ramadan pasti ada hubungannya dengan zakat fitrah, karena zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan, setahun sekali pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah, ada yang mengatakan zakat badan. Wa hiya zakatun anil badani la anil mali, yaitu zakat untuk badan, zakat dari badan, tidak dari harta. Bukan karena memiliki harta, tapi sebab jasadnya itu masih hidup, maka ia wajib zakat. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan badan itu adalah zakat fitrah. Wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap umat Islam. Fadula an nafaqatihi wa nafaqati man yaqutuhu yaumal fitri wa lailatahu. Yang lebih dari nafkahnya dan nafkah orang yang wajib ia tanggung pada hari raya dan malamnya. Nah, jadi zakat fitrah itu wajib. Nah, bagi siapa? Bagi setiap orang Islam. Nah, orang Islam yang bagaimana yang wajib zakat? Apakah semua orang Islam wajib zakat? Tidak. Di orang Islam yang wajib zakat itu hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Ini kriterianya adalah fadula an nafaqatihi, yang mana ia memiliki harta yang lebih dari nafkahnya, yang lebih dari nafkah yang ia butuhkan, dan lebih dari nafkah orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Yang dimaksud malam di sini adalah malam setelah hari raya, bukan malam sebelum hari raya. Ya, karena biasanya ketika kita katakan malam Jumat, maka malam sebelum hari Jumat. Tapi di sini malam hari raya dimaksud malam setelah hari raya. Jadi itu intinya, zakat wajib bagi orang yang memiliki harta lebih saat hari raya dan malamnya. Kalau dia nggak punya harta lebih, ya nggak wajib zakat. Misalkan ada orang di nafkahnya sampai hari raya dia butuh, jadi membutuhkan 100.000 misalkan. Perumpamaan ya, bukan, jangan jadikan patokan ini. Ini perumpamaan. Seandainya dia dan keluarganya butuh nafkah sampai malam hari raya, itu 100.000. Nah, dia setelah ditotal harta kekayaannya itu ternyata minus. Jadi untuk bisa hidup dengan
nafkah yang cukup sampai malam hari raya, dia kurang 50.000, hanya pegang uang 50.000 saja, hanya punya harta 50.000 saja, artinya kurang 50.000 lagi untuk hidup layak sampai malam hari raya. Maka orang yang seperti ini tidak wajib zakat. Atau misalnya lebih, butuhnya 100.000, ternyata di kantong ada uang 1 juta, maka ia wajib untuk zakat karena masih punya kelebihan harta. Nah, kelebihan harta ini yang dihitung jangan kira uang saja, bukan uang, tapi harta benda kalian ketika dinominalkan itu berapa. Jadi harta benda selain kebutuhan pokok, kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang premier, kebutuhan inti. Jadi, bilangnya nggak punya uang sama sekali, motornya fiction. Ya, ini ya dijual, dinominalkan. Ini kalau motor saya jual laku berapa ini? Nggak harus dijual ya, kalau dinominalkan aja. Kalau saya jual ini dapat uang berapa? 10 juta. 10 juta untuk menafkahi keluarga saya, sisa enggak ini? Oh, sisa 5 juta. Artinya dia wajib zakat. So, di rumah ini saya enggak punya apa-apa. Ya punyanya cuma kulkas sama kipas angin ini. Kulkas, kipas angin itu kebutuhan sekunder. Di orang nggak ada kipas angin, meskipun daerah yang panas, insya Allah masih bisa hidup. Orang nggak punya kulkas, insya Allah juga masih bisa hidup. Nah, itu bukan kebutuhan primer, jadi dinominalkan. Di aset yang ia punya dinominalkan, kira-kira sisa enggak? Kalau sisa maka wajib zakat. Kalau kurang atau pas, ya, maka tidak wajib zakat. Nah, zakatnya berapa? So'un min ghalibi qutil balad. Wajib mengeluarkan untuk tiap orangnya itu 1 sok dari umumnya makanan pokok suatu daerah. 1 sok dari umumnya makanan pokok suatu daerah, untuk ini untuk setiap orang. Nah, makanan pokok kita di sini umumnya adalah beras. Di zakatnya menggunakan beras. Sebagian daerah gandum, maka zakatnya dengan gandum dan yang lainnya. 1 sok itu berapa? Was-sa'u an-nabawiyyu miqdaru arba'i hafanatin bil kaffainil mu'tadilataini. Nah, 1 sok yang sesuai an-nabawi, sesuai dengan ukuran Nabi adalah miqdaru arba'i hafanatin, seukuran dengan 4 cakupan kedua telapak tangan orang yang adil. Satu sok An-Nabawi adalah seukuran 4 cakupan kedua telapak tangan orang yang adil, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, orang yang sedang. Nah, itu ukuran 1 sok. Nah, atau bisa dikatakan 1 sok adalah 4 mud, karena 1 mud itu 1 cakupan kedua telapak tangan. Untuk konversi ke kilo gimana? Kalau di Sahana yang terakhir saya lihat itu 1 mud kurang dari setengah kilo, jadi 4 on sekian, jadi 4,6 sekian, 4,4 sekian atau 4,6 sekian, saya lupa. Intinya tidak sampai setengah kilo.
itu sudah 1 sok. Tinggal dikali 4, 1 mud, maka tinggal dikali 4 untuk mencapai 1 sok. Nah, untuk berhati-hati yang kita lebihkan dari ukuran tersebut, kita kasih lebih, dan kelebihannya diniatkan untuk sedekah, biar kita terhindar dari kurang dari membayar zakat, kurang dari mengeluarkan ketentuan pembayaran zakat, untuk lebih hati-hati. Nah, zakat ini diberikan kepada siapa? Wa tu'ta li faqirin muhtajin wa man yastahiquz zakata. Nah, zakat fitrah ini wa tu'ta li faqirin diberikan pada orang fakir, muhtajin yang membutuhkan. Wa man yastahiquz zakata, dan orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini fakir, miskin, diamil zakat, gharim, terus riqab, ibnu sabil, sabilillah, apa lagi? Minal fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum. Jadi orang yang mu'allaf. Jadi ada 8 golongan. 8 golongan ini mereka berhak menerima zakat. Mereka berhak dan boleh bagi mereka minta. Jadi orang yang berhak menerima zakat ini nggak harus menunggu dikasih. Seandainya mereka minta, ada pembagian zakat, mereka minta, itu boleh, nggak harus nunggu dikasih. Jadi kalau ada orang seperti itu, secara hukum memang boleh seperti itu. Tapi mungkin sebagian orang akan menganggap orang nggak sabar, dapat nggak sopan dan seterusnya. Tapi secara hukum boleh mereka itu meminta. Diberikan pada mereka. Kalau diberikan kepada selain 8 golongan ini, zakatnya tidak sah, masih berkewajiban membayar zakat. Membayar zakat untuk pembangunan masjid, membayar zakat untuk pembangunan rumah sakit. Nah, yang masuk rumah sakit itu enggak hanya 8 golongan, yang masuk masjid itu enggak hanya 8 golongan, maka enggak boleh. Jadi tidak sah, maka belum gugur kewajiban untuk zakat. Wa yajibu 'ala ar-rajuli fitratu zawjatihi wa auladihi alladhina hum dunal bulugh wa kulli qaribin huwa fi nafaqatihi ay mimman tajibu 'alaihi kal abai wal ummahati. Yajibu 'ala rajuli, wajib bagi seorang laki-laki, fitratu zaujatihi wa auladihi, zakat fitrah, untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya dan anak-anaknya, alladzina hum dunal bulugh, yang mana mereka belum baligh, wa kulli qaribin, dan setiap kerabatnya yang ia nafkahi, yang masuk dalam nafkahnya, yakni orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti jadi ayah dan ibu, ayah-ayah dan ibu-ibu. Jadi orang yang masih dinafkahi, nafkah yang wajib, maka zakatnya itu siapa yang wajib mengeluarkan? Orang yang menanggung nafkahnya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang menanggung nafkahnya. Jadi seorang ayah, maka ia wajib menafkahi istrinya dan anak-anak yang belum balik, orang tuanya yang fakir. Ini kewajiban orang yang menanggung nafkah.
Wala tajibu zakatul fitri anil kafiri. Tidak wajib zakat fitrah bagi orang kafir. Jadi zakat fitrah wajib bagi orang Islam. Jadi orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat. Wala yasihu ikhraju zakatil fitri anil waladil balighi illa biiznihi. Falyutanabbah lidzalika. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah untuk atau dari anak yang sudah baligh kecuali dengan izinnya. Maka hendaklah diperhatikan hal itu. Jadi anak yang sudah baligh itu sudah lepas dari kewajiban orang tua untuk menafkahi. Tidak wajib bagi orang tuanya menafkahinya. Seandainya dia suruh hidup sendiri, ya enggak, emang sudah seperti itu. Nah, seandainya orang tuanya pengen menzakati, harus izin dulu karena sudah bukan tanggungan dia, bukan tanggungan orang tua. Jadi, nah, saya ini bapak mau mengeluarkan zakat, mau nggak kamu saya zakatin sekalian? Iya pak. Ya, berarti boleh. Tapi kalau tanpa izin nggak sah zakatnya. Tanpa izin, nggak, tiba-tiba anaknya dalam perantauan atau kalian nggak pulang lebaran di sini, tiba-tiba di kampung orang tuanya ini zakat untuk anak saya yang di pondok tanpa ngabari, nggak sah zakatnya. Zakatnya tidak sah. Apa yang dikeluarkan bukanlah zakat. Maka hal ini perlu diperhatikan. Karena fa inna katsiran minan nasi yughfiluna hadzal hukma. Karena banyak dari manusia yang melupakan hukum ini. Fa yukhrijuna 'anil waladil balighi biduni iznihi. Maka mereka mengeluarkan dari anak yang sudah balik tanpa izinnya. Tanpa izin, menzakati tanpa izin, hukumnya ya nggak bisa, nggak sah. Zakat yang dikeluarkan itu tidak sah. Diharap berhati-hati. Jadi kalian, saya kira sudah balik semuanya. Dalam masalah nafkah, nggak bisa kalian menuntut, Pak belikan saya motor, belikan saya mobil, kasih saya uang saku 1 juta sebulan. Kalau enggak saya pulang. Ya pulang aja. Kalau bapaknya pulang aja, kerja sendiri, silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena nggak wajib bagi orang tuanya. Kalau seandainya kalian masih dinafkahi, yaitu bentuk kasih sayang orang tua kalian. Jadi mengertilah bahwa itu nggak wajib bagi orang tua itu untuk kasih sayang orang tua kalian. Dan miris melihat berita-berita yang ada anak bakar rumahnya karena nggak dikasih beri motor, anak bunuh orang tuanya karena nggak kasih minta HP. Jadi karena mereka tidak belajar ilmu agama, yang menuntut yang bukan haknya. Jadi dia seakan-akan ini hak saya, hak sebagai anak, wajib untuk dinafkahi, padahal nggak wajib. Karena suruh keluar dari rumah ini, kamu hidup sendiri, cari nafkah sendiri. Ya. Bisa saja seperti itu. Insya Allah orang tua kita nggak setegah itu ya. Wa fi ada zakatil fitri la budda minan niyyati ma'al ifraz. Dalam melaksanakan zakat fitrah wajib disertai dengan niat. Wajib niat berbarengan dengan saat ifraz, saat memisahkan, berbarengan saat memisahkan. Jadi zakat ini ibadah, wajib dilaksanakan dengan niat. Niatnya ya cukup dalam hati, ini zakat saya, ini zakat saya dan keluarga saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya. Bisa seperti itu.
Kalau mau panjang ya bisa. Sebagian orang kalau nggak harus disentuh ya, yang penting sudah dipisahkan. Sebagian orang ya niatnya disentuh terus dia berdoa, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Nggak apa-apa, seperti itu boleh. Tapi seandainya sudah dikantongin, diangkat ya, sudah kelihatan dipisahkan, dikantongin, ini zakat saya, itu sah. Yang ma'al ifraz, ketika sudah dipisahkan. Tapi kalau belum dipisahkan ya nggak sah. Punya beras 1 kintal, yang 30 kilo untuk dizakatkan, yang 70 kilo untuk dimakan sendiri, belum dipisahkan dalam 1 karung. Ini yang 30 kilo saya zakatkan, yang 70 kilo saya simpan, tanpa dipisah, niatnya nggak sah, karena berasnya belum dipisahkan. Wal ifrazu huwa azlul qadri alladhi sayadfa'uhu zakatan. Ifraz adalah memisahkan kadar yang akan ia bayarkan untuk zakat. Ifraz adalah memisahkan kadar yang akan ia bayarkan untuk zakat. Itu tadi kita katakan dipisah dulu niat. Ya, niatnya sambil misah atau setelah dipisah. Kalau belum dipisah kayak tadi, beras 1 karung, sebagian disimpan, sebagian dizakati, diniatkan ini sebagian saya zakatkan, sebagian saya simpan, niatnya nggak sah kayak gitu. Ka'iyakula biqalbihi hadhihi zakatu badani, seperti ia mengatakan dalam hatinya, ini adalah zakat badanku. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, ya, niat ini berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amal ketaatan adalah dengan niat. Ini tafsir Imam Asy-Syafi'i. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa tajibu zakatul fitri bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min Ramadan ala man adraga juz'an min Ramadana wa juz'an min Syawwalin. Jadi kewajiban zakat fitrah dimuncul dengan terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kewajiban zakat fitrah jadi muncul dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ala man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal, bagi orang yang mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Jadi itu kewajiban zakat ini baru nempel pada seseorang ketika matahari sudah tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Nah, orang yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu orang yang mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, hidup pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya kalau ada orang mati 5 menit sebelum terbenam matahari, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena hanya mendapati bulan Ramadan bukan Syawal. Atau anak lahir 5 menit setelah matahari terbenam, ini juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia hanya mendapati bulan Syawal bukan Ramadan. Yang wajib adalah orang yang hidup pada kedua bulan ini, di lahir asar akhir Ramadan, maka wajib zakat. Atau matinya saat Isya pada tanggal 1 Syawal, maka dia juga wajib dikeluarkan zakatnya.
Orang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah orang yang hidup pada 2 bulan ini, sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Fa'ala hadza fa innaha tajibu 'alal waliyyi anil mauludil jadidil ladzi wulida akhir ayyami ramadhana. Nah, maka berdasarkan hal ini wajib bagi seorang wali anak yang baru lahir, yang dilahirkan pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi anak yang lahir akhir Ramadan, lahir pada saat asar akhir Ramadan, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa yajibu ada'uha qabla ghurubi syamsi yaumil 'id. Dan wajib mengeluarkan zakat sebelum terbenamnya matahari hari raya. Di zakat fitrah itu selambat-lambatnya dikeluarkan sebelum terbenam matahari. Jadi dikeluarkan setelah salat Idul Fitri bisa, setelah zuhur bisa. Tapi kalau sampai terbenamnya matahari, jatuh dalam maksiat, wajib mengeluarkan zakat dan jatuh dalam maksiat. Wa yahrumu ta'khiruha anhu bila udhrin. Haram mengakhirkan dari waktu membayar zakat ini tanpa adanya udzur. Kalau ada udzur ya ada kalanya boleh. Tapi kalau nggak ada udzur sama sekali, dia bisa menyalurkan zakat sebelum matahari terbenam, maka harus seperti itu. Kok tidak dilaksanakan padahal bisa, sampai terbenam matahari jatuh dalam dosa. Afdalnya mengeluarkan zakat itu setelah subuh sebelum sholat Idul Fitri. Afdalnya. Wa yajuzu ta'jiluha min awwali Ramadhana. Dan boleh menyegerakan, mendahulukan pembayaran zakat pada awal Ramadan. Jadi orang ingin bayar zakat, masuk bulan Ramadan, muraqabah langsung bayar zakat, boleh. Setelah muraqabah, masuk bulan Ramadan ini langsung ambil beras, diniatkan zakat, sah zakatnya, boleh. Kalau sekarang kalian sebelum pulang zakat dulu, boleh. Jadi ninggalin beras untuk teman-teman kalian yang tertinggal di pondok, mau lebaran di pondok, ingin merasakan lebaran ala rantau. Wal afdalu an tukhraja yaumal 'idi qabla sholati, qabla sholatil 'idi. Dan yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat zakat pada hari raya, sebelum sholat, yakni sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, sambil di perangkat sholat sambil bawa zakat untuk diserahkan, bisa. Nah, subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada tambahan lagi di kalian atau sudah habis? Di saya sudah habis. Ini alhamdulillah selesai pembacaan kitab Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Syiyam. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang ngajinya ala gendang ya dipenuhi. Jadi berangkat seger, pulang seger, tengah-tengah ngantuk. Ya, di yang ngantuk ini ditambah. Jadi jangan ala gendang. Jadi depannya bagus, belakangnya bagus, tengahnya melompong ya. Nah, jadi di saya ini ada, setelah kitab selesai, ada beberapa hadis tentang puasa. Ada nggak di kalian? Ada. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu fajaa bi khabarin bi khubzin wa zaitin fa akala thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afṭara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nah, jadi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian saat ini datang dengan membawa roti dan zaitun. Fa'akala, kemudian memakannya. Tsumma qala an-nabiyyu, kemudian Nabi mengatakan aftara indakumus shaimun, jadi berbuka bersama kalian orang-orang yang berpuasa, wa akala ta'amakumul abrar, dan memakan makanan kalian al-abrar, apa artinya? Ini orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan berdoa pada kalian para malaikat. Jadi orang yang membawakan makanan untuk orang-orang yang berbuka hukumnya sunnah, seperti yang pernah kita bahas, dan akan dibawakan oleh malaikat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Mu'adz ibnu Zuhrah bahwasanya telah sampai padanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Rawahu Abu Dawud. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka berdoa mengatakan zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Zahabadz dhama'u, lupa saya artinya hadis, insyaallah dalam kesempatan yang lainnya. Habis udah putih di kitab saya. Nah, semoga apa yang kita pelajari diberikan manfaat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala
كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya